Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Senin tanggal 14 September tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-32. Demikian firman-Nya. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya, karena yang 10 itu. Sampai jatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu jauhkan sikap apatis. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sering sekali dalam kehidupan ini kita bersikap apatis ketika melihat sesuatu yang rasanya mustahil untuk kita perbaiki dengan melihat kemampuan yang ada pada kita. Kita ingin memberantas korupsi, kita ingin memperbaiki suatu kota. Tapi kita kemudian berpikir, berapa banyak sih yang peduli untuk membersihkan tempat kita kerja saja? Sudah tidak mungkin, apalagi bermimpi untuk membersihkan satu negara atau kota. Karenanya kita lebih cenderung untuk membiarkan situasi itu saja, saudara-saudara. Pertanyaannya buat kita, berapa banyak orang benar yang dibutuhkan untuk bisa merubah nasib sebuah kota, untuk mengubah sebuah negara? 1.000, 1.000.000, atau 100 juta saudara-saudara? Berapa angka yang akan membuat kita yakin agar mampu membawa sebuah perubahan ke arah yang lebih baik, atau mendatangkan berkat Tuhan turun atas sebuah bangsa atau kota? Setidaknya saudara-saudara, menghindarkan murka Tuhan turun atas sebuah bangsa itu. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita berpikir bahwa diperlukan pasukan besar untuk melakukan hal itu, Tuhan ternyata tidak mengatakan hal yang demikian. Tuhan tidak pernah berkata bahwa dibutuhkan ribuan orang atau jutaan orang agar mampu membawa perubahan bagi suatu kota ataupun bangsa. Sedikit orang percaya saja yang menjaga kekudusan dan ketaatan bersinergi bersama-sama ternyata sudah mampu membuat berkat Tuhan turun atas sebuah bangsa. Kita bisa mengetahui hal itu lewat sapaan Tuhan hari ini, saudara-saudara, di mana Abraham tawar-menawar dengan Tuhan mengenai keselamatan Sodom. Sebuah tawar-menawar terjadi ketika Abraham berupaya mencegah Tuhan memusnahkan seisi kota Sodom yang populasinya cukup besar. Abraham memulai dengan jumlah 50 orang. Katanya, saudara-saudara, bagaimanakah sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Tuhan kemudian menjawab, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Tertulis di dalam ayat yang ke-26, saudara-saudara. Melihat bahwa Tuhan tetap pada pandangannya, itu artinya tidak ada 50 orang benar di sana, saudara-saudara. Sampai kepada jumlah yang sangat kecil, yaitu 10 orang. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya, karena yang 10 itu. Sebagaimana sapaan Tuhan kita hari ini, Kejadian 18 ayat ke-32. Tuhan tidak akan memusnahkan Sodom apabila ada 10 orang saja yang taat. Artinya tidak perlu ribuan orang, saudara-saudara. 10 orang pun sudah bisa membawa perubahan bagi sebuah bangsa. Kita tidak perlu apatis, patah semangat, atau putus asa dalam kehidupan ini. Jalankan tepat seperti apa yang dikehendaki Tuhan, dan di sana
Roh Kudus akan melakukan sesuatu lewat apa yang kita perbuat. Biar sedikit atau walaupun kita sendirian, percayalah, orang bisa melihat sesuatu yang berbeda pada diri kita. Tetaplah hidup seturut kehendak Allah. Dan percayalah bahwa ketaatan kita akan berbuah lebat meski jumlah kita sedikit dibandingkan dunia di sekitar kita, saudara-saudara. Karena itu, marilah kita menjadi sarana kesaksian Tuhan dalam memperjuangkan kebenaran. Jangan merasa minder dengan jumlah yang sedikit. Laksana garam dalam sayuran, sedikit jumlah bisa sangat menentukan rasa. Tentu Tuhan akan menyelamatkan bangsa Indonesia, keluarga kita dari hukumannya, jikalau setiap orang Kristen dan setiap pribadi berani memperjuangkan kebenaran Allah. Jangan pernah pesimis, jangan pernah apatis akan sakit penyakit yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita, akan situasi yang begitu mengempit. Dengan Tuhan, ketika kita hidup memperjuangkan kebenaran, di sana akan ada mujizat nyata. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini, yang mengajak kami untuk menjadi pribadi yang tidak pernah apatis dengan situasi yang terjadi. Tetapi kami harus selalu pesimis. Dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengan Tuhan tidak ada yang mungkin. Bapa di surga, izinkan setiap pendengar melalui media YouTube ini dimanapun berada, mari Engkau pulihkan mereka. Ketika mereka sakit, Engkau sembuhkan. Ketika mereka lemah, Engkau kuatkan. Ketika mereka mendapatkan persoalan, Tuhan memberikan jalan keluar. Karena memang tidak ada mustahil bagi Engkau. Tuhan Yesus yang baik, penuh kasih dan penuh rahmat, hamba-Mu juga berdoa pada saat ini tidak henti-hentinya kepada itu aku Kristi Jitambur. Mari Engkau berkarya dalam kehidupannya sehingga ia beroleh kesembuhan. Untuk juga Tuhan dengan seorang ibu jemaat dari hamba-Mu ini, yaitu Inang Pudapora, berikan dia kesembuhan. Keluarga berikan semangat untuk tetap memanggil nama-Mu. Di sana pasti akan ada kesembuhan tepat pada waktunya oleh kuasa Tuhan. Itu juga Tuhan, Inang Boru Hombing, Nyonya Sintuan Ababan, dan Inang Boru Tugatoro, Nyonya Sintuan Ababan, mari Engkau berikan kesembuhan juga buat mereka. Oleh bilur-bilur-Mu, segala sakit penyakit akan disembuhkan. Bapa di surga, hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga-Mu yang jauh dari-Mu. Lingkupi mereka, pagari mereka dengan kuasa, sehingga ada sukacita dan kesehatan selalu menyertai hidup mereka. Keluarga-Ku yang jauh, Tuhan, Engkau berkarya buat mereka. Buat setiap pribadi yang tidak bisa saya ungkapkan, berkaryalah Engkau Tuhan. Hamba-Mu berdoa hanya dalam nama Kristus Yesus Juru Selamatku yang hidup. Amin. Salam buat kita semua.